Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang seni tari di Nusantara ya. Ini adalah makalah saya tentang seni tari di Nusantara ya. Dapat kata pengantar di sini dan disusun oleh saya sendiri. Di sini ada bab pendahuluan, latar belakang, rumus permasalahan, ada pengertian seni tari, selamat pagi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakangnya sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh tentang seni tari. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang akan kaya kesenian, budaya, adat, agama, dan ras. Untuk kesenian ini, terutama dalam seni tari di Indonesia ini sudah terkenal di seluruh dunia ya, karena sudah banyak sekali orang-orang di luar negeri itu mempraktekkan seni tari di Indonesia. Oke, jadi di sini saya akan membahas 3 pertanyaannya. Yaitu apa itu pengertian seni tari, bagaimana pengaruh seni tari di Indonesia, dan ragam seni tari yang ada di Indonesia ini. Jadi kita akan membahas pertanyaan pertama, apa itu seni tari? Seni tari itu merupakan seni yang dihasilkan mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Dengan gerak yang teratur diiringi musik, tarian akan menjadi indah. Tari dapat diartikan juga sebagai gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Jadi di sini saya tidak akan membahas untuk macam-macam seni tari ya, Indonesia macam-macamnya. Jadi saya akan masuk ke sejarah seni tarinya. Jadi sejarah seni tari ini dimulai dari perjalanan dan bentuk seni tari ini sangat terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakatnya, baik ditinjau dari struktur etnik maupun dalam lingkup negara kesatuan. Jika ditinjau ya dari sekilas perkembangan Indonesia sebagai negara kesatuan, maka perkembangan tersebut tidak terlepas dari latar belakang keadaan masyarakat Indonesia pada masa lalu. Menurut dari James R. Brandon tahun 1967. Jadi jenis tari di Indonesia ini banyak ya. Jadi ada tari klasik, ada tari tradisional, tari kreasi baru, sama itu satu lagi itu tari dramatik. Dan di sini fungsi seni tari ini lumayan banyak ya. Jadi ada yang pertama itu seni tari sebagai sarana upacara. Kebanyakan orang-orang ini seni tari itu digunakan sebagai sarana upacara karena bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sampai masa kini, yang berfungsi sebagai keritualan pokoknya. Yang kedua itu seni tari sebagai hiburan. Jadi seni tari ini tidak hanya sebagai sarana upacara saja ya, jadi bisa jadi sebagai hiburan, seperti seni tari drama gitu kan, ada seni tari daerah dan yang lain. Juga ada seni tari sebagai penyalur terapi, dan yang keempat itu seni tari sebagai media pendidikan. Jadi di Indonesia ini banyak sekali mengajarkan seni tari ya sebagai media pendidikan mereka.
Dan yang kelima itu ada seni tari sebagai pertunjukan. Oke, kita akan masuk ke bab kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu fungsi seni ini serta tujuannya bisa dibagi menjadi fungsi religi atau keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, fungsi rekreasi atau hiburan, fungsi artistik, fungsi guna seni atau seni tarapan, dan fungsi kesehatan atau terapi. Dan tari tradisional ini adalah tari yang telah melampaui perjalanan perkembangannya yang cukup lama dan senantiasa berpikir pada pola-pola yang telah mentradisi. Jadi saran saya itu dengan mengenal lebih banyak tarian adat di seluruh provinsi di Indonesia, mudah-mudahan membuat kita lebih mencintai negeri kita ini. Sekolah seni tertentu di Indonesia seperti Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau STSI di Bandung, Institut Kesenian Jakarta atau IKJ di Jakarta, Institut Seni Indonesia atau ISI yang tersebar di Denpasar, Yogyakarta, dan Surakarta, semuanya mendukung dan menggalakkan siswanya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan seni tari tradisional di Indonesia. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.